Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira mazida. Ikhwani fid din, azinallahu wa iyyakum ajma'in. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan nikmat dan juga rezeki kepada kita semua, yang patut untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah setelah memberikan berbagai macam nikmat, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat sehat serta waktu luang, nikmat diberikan kepada hidayah sunnah, serta wassalawat dan salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW tercurahkan kepada sahabatnya, kepada istri-istrinya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa berjalan kokoh di atas manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan alam semesta ini. Kita lihat di belakang sana pemandangan yang begitu indah. Gunung-gunung yang menjulang, ada air terjunnya. Alam yang begitu menawan, yang sangat indah. Ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukanlah diciptakan tanpa adanya hikmah, tanpa adanya sebab. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah demi kemaslahatan hamba-hambanya, dan dalam rangka untuk senantiasa sebagai wasilah kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungi segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan juga memikirkan apa-apa yang ada dalam ciptaan langit dan bumi. Faqal Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, sesungguhnya apa yang kau ciptakan itu tidaklah sia-sia. Subhanak, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Fakina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab yang sangat keras, yaitu neraka jahanam. Peliharalah kami dari siksa api neraka yang sangat tajam, yang sangat bahaya, membinasakan seorang hamba. Oleh karena itu, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dan apa yang ada di dalamnya sebagai renungan bagi kita, bahwasanya di sana ada zat yang menciptakan kita semua. Adanya satu zat
yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menciptakan langit yang besar dan juga menciptakan bumi dengan hamparannya yang luas dan apa-apa yang ada di dalamnya yang tidak mampu untuk kita hitung satu persatu, menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama, apa yang dapat kita lihat, yaitu dari penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dari gunung-gunung, dari lautan, dari pemandangan alamnya, dan juga ada di langit dari bintang-bintang, dari matahari, dari galaksi, dan semua makhluk-makhluk yang ada di langit, menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kita lihat. Dan seseorang yang mampu untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat akan menambahkan keyakinannya bahwasanya di sana ada zat yang maha besar. Di sana ada zat yang maha kuasa, yang mampu menciptakan, yang mampu memberikan rizki, dan zat yang mampu menciptakan dialah yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi. Jangan selewengkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah yang tertulis. Maksudnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia. Imma dia hujjatun laka au alaika, sebagaimana di dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an itu hujjah yang akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab, di hari perhitungan, atau hujjatun alaik, atau hujjah yang akan membinasakanmu. Oleh karena itu, senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, membacanya, mentadaburinya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga hidup kita akan terarah, akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari dan mentaburi serta mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Qur'an sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasysyirul mu'minin, dan juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, anna lahum ajra, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ada pahala yang sangat besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ladzina la yu'minun, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman bil akhirah, dengan hari kiamat, la a'tadna lahum adzaban alima, sungguh kami telah menyiapkan bagi mereka azab yang begitu pedas, yang begitu menyakitkan bagi orang-orang yang tidak berpercaya dengan adanya hari kiamat. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga ceramah yang singkat ini memberikan faedah kepada kita semua. Senantiasa kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak di hadapan kita dari penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, ataupun dengan merenungi dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk tulisan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV
menuntun umat dengan ilmu.